Terima kasih Mbak Silvi. Saya mencatat beberapa hal. Pertama sebenarnya swasembada ini kelihatannya memang harus dan semua harus terlibat. Jadi nggak hanya yang di pemerintahan, akademisi, masyarakat semuanya menurut saya ini harus terlibat dan saya kira acara semacam ini bagus supaya masyarakat juga aware, juga ngeh bahasa Jawanya bahwa kita semua harus memikirkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, semuanya hampir sama, intinya meningkatkan kesejahteraan petani. Betul. Jadi percuma kalau kita swasembada, tapi kesejahteraan petani tidak naik. Karena sering produksi meningkat, tapi kesejahteraan petani itu tidak naik. Saya tadi juga ngobrol dengan petani happy ini, sering yang mendapat untung banyak itu middleman. Jadi petani 3 bulan bertani, kemudian middleman itu hanya 1 hari pula ke petani, jual ke pasar, dia untungnya jauh lebih banyak dibandingkan yang bertani 3 bulan. Nah ini kelihatannya juga di jangka panjang nanti harus diperbaiki juga, mudah-mudahan ada sistem, mungkin keterlibatan negara ini kelihatannya diperlukan juga. Kemudian tantangannya ini juga banyak kalau menurut saya. Tadi rata-rata yang disebutkan keberhasilan semua ya Pak ya, mohon maaf. Jadi kalau saya lihat sebenarnya banyak sekali tantangannya. Jadi pertama misalnya untuk program yang 3 juta hektar misalnya, itu kan mungkin untuk menyiapkan tanahnya nanti ini banyak juga permasalahan. Saya yakin nanti akan diceritakan juga, kemudian banyak kontroversi di kehilangan biodiversitas, kemudian iklim, ini juga kelihatannya unpredictable. Mungkin sekarang kita panen bisa naik karena iklimnya mendukung, alam mendukung. Itu uncontrollable oleh kita gitu. Dan mungkin suatu saat jangan-jangan juga ada iklim yang parah, nah kita harus mitigasi juga ini, kira-kira bagaimana meminimalkan dampak iklim juga. Kemudian kalau di tempat baru, terutama khusus yang 3 juta hektar ini, Mas Dar, kayaknya ini agak-agak hot ini soalnya, kontroversinya. Jadi nggak apa-apa, tapi saya tanyakan saja gitu. Karena saya yakin pemerintah yang sekarang ini punya strategi juga. Pengalaman sebelumnya itu banyak kegagalan di program ini. Ya. Nah, karena itu saya penasaran, saya yakin kalau berani membuka lagi, ini pasti sudah punya strategi nih. Pemerintah sekarang nih, kira strateginya apa nih? Mulai dari mungkin lahan, kemudian petani menyiapkan petaninya, karena di Kalimantan dan di Papua itu kan culture-nya mereka itu tidak seperti orang Jawa yang bertani seperti itu kan. Kemudian belum lagi masalah baru nanti hama dan penyakit dan seterusnya. Kemudian itu. Kemudian yang untuk Bang Bara, tadi juga ngobrolnya yang berdua ini kelihatannya rice base semua gitu. Jadi arahnya itu lebih ke padi itu. Padahal sebagai contoh aja tadi Prof. Oke. Kita juga ngomong soal jagung kan soal. Betul. Tapi kita nggak sempat. Iya. Udah dipotong sama Silvi. Nanti lagi setelah ini berarti. Ya justru itu. Karena itu saya ingin menambahkan bahwa kita itu jangan lupa import gandum itu 10 juta ton. Yes. Ya. Itu banyak sekali. Kemudian kedelai itu mungkin 6 jutaan mungkin ya. Karena 40% 40% itu kita nanam. Ya karena memang gandum dan kedelai itu bukan daerah tropis, memang itu daerah subtropis, jadi memang wajar. Tapi kelihatannya kalau kita bisa mendidik masyarakat untuk tidak tergantung ke gandum misalnya. Kita sumber karbonnya misalnya dari Singkong. singkong bagus, ya saya setuju juga gitu. Enak juga singkong kan sebenarnya kan, tergantung mengolahnya sebenarnya. Sama sosialisasi, karena ini lebih culture saja. Jadi culture makan kita seperti nasi kan rasanya kalau kita makan bakso sekenyang apapun, kalau bukan makan nasi kan belum kenyang gitu. Nah ini kan culture saja kan. Itu kan main source of carbohydrate kan. Betul. Nasi. Betul. Gitu. Jadi karena itu mungkin perlu dipikirkan juga mungkin sagu dari Indonesia Timur, kemudian singkong, kemudian termasuk jagung itu saya kira setuju sekali itu perlu dikembangkan juga supaya kita tidak tergantung ke padi saja karena sayang juga di daerah saya di Darmaga ini, di kampus banyak sawah-sawah yang berubah menjadi alih fungsi menjadi perumahan, menjadi ini kan Plastik. iya. Jadi sayang, saya jangan-jangan nanti padi ini juga produksinya lama-lama bisa menurun juga. Dan sedangkan membuka yang baru itu tantangannya juga tidak sedikit gitu kan. Nah ini kelihatannya perlu diantisipasi juga. Jadi mudah-mudahan juga dipikirkan juga
sosialisasi ke masyarakat tidak harus makan nasi katakanlah misalnya begitu. Diversifikasi. Betul, sumber karbo, diversifikasi ya. itu ya karbo ini. Karena tergantung masaknya sebenarnya. Kemudian untuk yang Pegadaian, waduh TGIF-nya saya suka Pak. Thank is Friday. Jadi kalau sekolah dulu saya di luar itu kalau Rough Friday itu mahasiswa itu seneng karena malamnya itu bakal Iya. Tapi kalau udah Minggu, waduh besok Senin udah repot tuh Pak ya. Tapi ini programnya saya kira bagus dan pasti semua orang juga kaget. Ini Pegadaian urusannya kan zaman dulu gade itu ya gade gitu kan ya. Tapi sekarang punya program yang menurut saya terlepas dari namanya, saya kira ini bagus sekali dan menarik nih. Kenapa emas nih? Saya yakin juga mungkin tadi belum dijelaskan ini. Jadi kelihatannya ada alasan kenapa emas. Karena kalau dolar mungkin akan berubah Pak ya. Siapa tahu suatu saat standarnya bukan dolar lagi misalnya Pak ya. Kemudian yang integrated farming itu saya kira juga ide yang cerdas. Walaupun tidak mudah Pak. Karena tidak semua daerah bisa untuk integrated farming ini. Jadi mungkin daerah yang ada pertaniannya, ada airnya, kemudian peternakannya. Nah itu memang ideal gitu. Nah seberapa banyak daerah ini yang bisa untuk ini mungkin kalau ini diduplikasikan juga mungkin terbatas juga. Nah mungkin tantangan ini mungkin mudah-mudahan nanti juga dipikirkan tidak harus yang model integrated yang tiga-tiganya itu mungkin ada yang cukup air dengan, dulu ada minapadi namanya kalau di Jawa tuh. Jadi sawah dengan ikan saja gitu. Tidak harus dengan ternak gitu. Jadi tidak harus integrated itu tiga-tiganya gitu mungkin gitu. Mungkin itu saja sementara. Prof, itu baru satu bab ya Bapak-Bapak ya, pertanyaan Prof Purnama ya, belum satu buku.